Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di lereng gunung yang diselimuti kabut tebal, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah terkutuk. Penduduk setempat menghindarinya, percaya bahwa roh jahat menghuni tempat itu. Suasana di sekitar rumah selalu gelap dan hening, pohon-pohon tua melengkung, menciptakan bayangan menyeramkan di tanah yang tak pernah terkena sinar matahari. Orang-orang berbicara tentang suara-suara anak yang terdengar di malam hari, langkah kaki di lantai kayu, bisikan lembut, dan tangisan yang tak terlupakan. Seorang pemuda bernama Dika, penasaran dengan cerita-cerita tentang rumah itu, memutuskan untuk mengungkap misteri di balik pintu-pintu kayu yang lapun. Dia memasuki rumah itu dengan hati berdebar. Cahaya remang-remang menyinari lorong gelap, dan bau lembab menusuk hidungnya. Dika merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Tetapi ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Ruangan-ruangan kosong penuh dengan debu dan barang-barang tua yang terabaikan. Di salah satu sudut, dia menemukan buku harian tua dengan sampul kulit yang mengelupas. Dalam buku harian itu, Dika menemukan catatan tentang seorang wanita muda bernama Sarin. Sari tinggal di rumah ini puluhan tahun lalu. Dia mencatat pengalaman-pengalamannya yang mengerikan, pintu yang terbuka sendiri, bayangan yang bergerak, dan suara-suara aneh di malam hari. Dika semakin terobsesi dengan cerita Sari. Dia mulai bermimpi buruk, melihat wajah-wajah pucat di jendela, dan mendengar bisikan-bisikan yang mengajaknya masuk lebih dalam ke dalam rumah. Dia tahu dia harus mengungkap kebenaran. Suatu malam, Dika memutuskan untuk tidur di dalam rumah itu. Dia berbaring di lantai kayu yang dingin, menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Sari muncul di depannya, wajahnya pucat dan matanya kosong. "Sudah waktunya," bisik Sari, "kau harus membantu kami." Dika merasa tubuhnya membeku. Dia tahu dia telah terjebak dalam kutukan rumah itu. Sari mengajaknya ke ruang bawah tanah, di mana dia menemukan makam-makam kecil dengan nama-nama yang sudah pudar. "Saatnya kita bergabung dengan mereka," kata Sari, menunjuk ke makam terakhir yang kosong. Dika tahu dia tak bisa melarikan diri. Dia menggali lubang di tanah, menempatkan dirinya di dalamnya. Sari menutup lubang dengan tanah, dan Dika merasa dirinya terkubur hidup-hidup. Sejak saat itu, Dika bergabung dengan roh-roh yang terperangkap di rumah terkutuk. Suara-suara mereka terdengar di malam hari, memanggil orang-orang yang berani mendekati rumah itu, dan judul yang terpampang di pintu masuk pun semakin terkenal, Rumah Terkutuk di Lereng Gunung.